Halo semua, salam sehat selalu. Di sini admin ingin berbagi contoh soal wawancara atau tes mental ideologi untuk secaba TNI. Apa saja yang harus diperhatikan? 1. Kerapian. 2. Suara harus tegas. 3. Duduk harus badan tegap, pandangan menghadap testor. Untuk ruang lingkup materi tes wawancara itu sendiri adalah 1. Tentang tes Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 45. 3. Toleransi umat beragama. 4. Tragedi atau gerakan yang pernah terjadi sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. 5. Informasi perkembangan dunia sekarang. 6. Motivasi. Oke, kita masuk soal pertama. Apa arti penting Pancasila sebagai dasar negara? Jawaban: Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. 2. Bagaimana penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban: Sila kedua mengajarkan untuk bersikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Ini dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan dan tidak melakukan diskriminasi. 3. Sebutkan salah satu contoh penerapan sila ketiga dalam menjaga keutuhan bangsa. Coba kau jawab. Menjaga keutuhan bangsa dapat dilakukan dengan mendukung gerakan anti-separatisme dan menghindari tindakan yang dapat memecah belah kesatuan Indonesia. 4. Mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka? Coba kau jawab. Karena Pancasila bisa berkembang sesuai dengan dinamika zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Ideologi terbuka ini membuat Pancasila selalu relevan di segala masa. 5. Apa fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara? Coba kau jawab. Pancasila menjadi pedoman sikap dan tindakan untuk bertindak sesuai nilai-nilai yang dianjurkan, seperti menghargai orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, dan menciptakan kedamaian. Soal tentang OUD tahun 1945. 6. Apa makna pembukaan OUD tahun 1945 bagi bangsa Indonesia? Coba kau jawab. Pembukaan OUD tahun 1945 mencerminkan tujuan dan cita-cita bangsa, yakni melindungi segenap bangsa dan menciptakan keadilan sosial. 7. Apa perbedaan hak dan kewajiban dalam OUD tahun 1945? Coba kau jawab. Hak adalah sesuatu yang diperoleh individu berdasarkan hukum, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai warga negara. 8. Bagaimana peran OUD tahun 1945 dalam mengatur kehidupan bernegara? Coba kau jawab. OUD tahun 1945 menjadi konstitusi yang mengatur semua aspek pemerintahan dan hak warga negara, serta mengatur batasan kekuasaan pemerintah. 9. Sebutkan pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia di OUD tahun 1945. Coba kau jawab. Hak asasi manusia diatur di pasal 28A hingga 28J UUD tahun 1945 yang membahas hak untuk hidup, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan lain-lain. 10. Mengapa UUD tahun 1945 mengalami beberapa kali amandemen? Coba kau jawab. Amandemen dilakukan untuk menyesuaikan OUD dengan perkembangan zaman, serta memperbaiki kekurangan yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa. Oh, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita ketemu di part 2. Jangan lupa berdoa untuk mengejar cita-cita mulia.